Tibataraka tanda papuji nani asyukurukan damapat kue lori sesirajan na kumala ta'ala na karena famasi nani papalalona bentofa panindigan na atau pada matukan ke ditepat tamakati masa biasa larangnya aga na pada dingin na alih hadirin tinggi peringatan surah Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedekan pengurus dunia jamaah Masjid Jami As'ariyah Sengkang salawat dan niat selama memuari simanta bulu-bulu masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Peringatan surah Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kena kedekan pengurus dan niat jamaah Masjid Jami Sengkang yang nabawakannya di panitia surah Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipapuli Yesona 1 tanggal 10 Elu Resedi tahun 2024 Miladiah yang nasi tujuan tanggal Sidi Raja atau disebut pada 45 Hijriah dipenuhi sampai Isa di Masjid Jami Sengkang Kompleks MTS Tri Pusat dan Tahfidzul Quran As'ariyah Jalan Ki Haji Muhammad As'ad nomor 10 Teluk Sengkang Kelurahan Singkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Hadirin wal hadirat tuli tampekkeun pada lawan hiburan miliunan niat timpa baraka nanti pamulai ikut melebihi nasabah mereka ada waspalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gau madak pilih yang itu pembacaan ayat suci Al-Quran hidupain Mas Hari Malabina Andriki Al-Ustaz Muhammad Agus Riyadi Bakri SPP SH Wasdinan Jawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah
atau menepikan khatirin wal khatirat kau mengurai yang itu ada kapan dalam perasaan dan pengurus dan niat panitia pelaksana sampai ini masih dari menepikan dulu apa dewata Bapak Putrandus Haji Sulaiman Abdullah Pasalenda yang hidup. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada malam hari ini kita hadir bersama-sama di Masjid Jami As-Sadia Sengkang ini untuk melaksanakan suatu kegiatan syiar agama yang diperingatan Isra dan Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, atas nama pengurus dan panitia peringatan Isra Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami As-Sadia Sengkang, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat jamaah Masjid Jami As-Sadia Sengkang atas partisipasinya, atas bantuannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik apa yang kita saksikan sekarang ini. Ucapan terima kasih pula yang tak terhingga kepada seluruh donatur yang ikut berpartisipasi menyumbangkan ala kadarnya kue-kue yang di kios itu semuanya adalah sumbangan dari masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pengurus dan panitia peringatan Isra Mi'raj mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, atas nama pengurus dan panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW merasa bahwa kegiatan ini pasti ada kekurangan, pasti ada kehilapan di dalamnya. Oleh karena itu, bila mana Bapak dan Ibu menemukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hati, oleh karena itu atas nama pengurus dan panitia peringatan Isra Mi'raj mohon maaf beri maaf. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia pengurus Masjid Jami As-Sadia Sengkang ini insya Allah ke depan mendekati bulan suci Ramadan ada wacana, rencana insya Allah mudah-mudahan jadi sebelum Ramadan, yaitu pengedangan karpet ya Allah amalan karpero insya Allah lebar menerima tu karpero sing jadi alin sentimeter di 500 ya pernah kali-kali nang sesuai kurang lebih 300 juta dari kisah pun meski ya karena gimana saya sampaikan bahwa dari film-film yang kita di Jolo jadi matu kita pada di pakai kotang atau kecil tingkat jadi ini sampaikan kita dari kemana jamaah Masjid Jami As-Sadia Sengkang mudah-mudahan para masyarakat lagi pengalat Allah dale nangka penting di Pahol oleh Masjid Jami As-Sadia Sengkang ini sehingga ya Rabbi nasana pengurusue insya Allah kita terlaksana sebelum masuk bulan suci Ramadan. Lepas ke Matarawih manggil Ramadhan, lepas ke Matarawih Ramadhan, insya Allah. Jadi Pak Kori Paiman Al-Lina Amparae 500 cm ya
Selain dengan melaku, CTP, pakai wajib melaku. Oleh karena itu, sampaikan kepada seluruh jemaah, apabila ada yang berminat, tempoh hari ada terpampang di dalam video itu, Iro nomor rekening ko BSI, Iro ke apena pada asal, makwami apena mana berapa na patama dina, na oki, apa kilo BSI. Iro tidak melihat kita langsung BSI. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi harapan yang sangat besar yang menuangi pada perkemanan ini jemaah Masjid Jami Sekang Asal Sekang ini mudah-mudahan menghormati kalau lebih guna Allah taala wa kalalena nang kato masagina mampu labela lo Masjid Jami Sekang insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi atas nama pengurus dan panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan yang terjadi. Bila terbiasa ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah peringatan Isra Mi'raj. Ya terpaja minasa antara mata. Rolongan dan yang kuliang bokong papaita. Barakat bisa pengajar hikmah Isra Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi ada pidana anak dijajana saja Al-Mukarram Uruta Profesor Dr. Haji Andi Marduni SAG MPD, guru besar bidang pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Makassar. Ditambah ini Presiden dari kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpotensi bersama-sama untuk senantiasa mengenang perjuangan perjalanan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama dengan para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah SAW menangis dan meneteskan air mata. Lantas seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan sampai menangis dan meneteskan air mata? Makin kekisi mata teri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan kebahagiaan atau keselamatan di dunia, begitu pula nanti keselamatan di hari kemudian?" Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabat, sesungguhnya saya menangis dan meneteskan air mata karena saya rindu kepada kekasihku." Sahabat-sahabat yang lain heran sesungguhnya. Seseorang sahabat bertanya, "Apakah kami ini bukan kekasihmu ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "La, walakin anta ashabi." Engkau bukan kekasih saya, tetapi engkau adalah sahabat saya. Lantas siapa yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW kekasih Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, suatu saat nanti umatku yang senantiasa menunjukkan kecintaannya kepada saya, begitu tingginya paradigma keimanannya kepada saya, sekalipun dia tidak pernah bertemu dengan saya. Mudah-mudahan ini imanan dan nasib kita senantiasa berkumpul di tempat ini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka sesungguhnya kalau itu menjadi ukuran, maka yang pertama kali melakukan bid'ah adalah para sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar pertama memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk membukukan Al-Quran, sekalipun pembukaan Al-Quran itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ini untuk kemaslahatan bersama, maka tindakan yang cerdas diambil oleh para sahabat pada saat itu, sehingga
dilakukan yang namanya pengumpulan Al-Quran. Begitulah pula kita berkumpul di tempat ini. Orientasinya engkau kimada pudapungan, deka kata Milo Himala Baraka, yakni bagaimana mengenalkan agama Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita saat sekarang ini adalah ingin membangun paradigma keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertama-tama ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya Abdul Muttalib, bahkan ditinggalkan oleh istrinya, akhirnya Rasulullah SAW pada saat itu dia senantiasa membuka cita. Akhirnya datang Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Tapi sebelum Rasulullah SAW diperjalankan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu Rasulullah SAW yakni diberikan 3 bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada saat itu. Ada Rasulullah di bedak, datang malaikat Mikail membawakan air Zamzam dengan membawakan 3 bejana pada saat itu. Bejana pertama yang dibawa oleh malaikat Mikail adalah berisi ilmu. Berisi ilmu, karena sesungguhnya man arada dunia wa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah wa alaihi bi ilmi, wa man arada huma wa alaihi bi ilmi. Nigi melot ko dilino nasari tumanan dia sangat patisir. Nigi melot ko di akhirat nasari dia sangat patisir. Dan yang nigi melot sukses atau ko dilino di akhirat majabu nasari dia sangat patisir. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat tingkatannya. Orientasinya manusia harus menguasai yang namanya ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Itu yang pertama diberikan bekal oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah pada saat itu. Bagian kedua yang dibawakan oleh Mikail kepada Jibril pada saat itu untuk diisikan hati Rasulullah SAW, yakni diberikan yang namanya hikmah. Diberikan bagaimana menjadi orang yang senantiasa bijaksana, mampu memelihara yang namanya amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oleh sebabnya dikatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa baina yahmilnaha wasfaqna minka wa hamalal insan innahu kana zaluman. Bahwa sesungguhnya amanah itu telah diserahkan kepada langit. Langit pun tidak mau menerima amanah itu. Maka sesungguhnya amanah itu diserahkan kepada bumi, maka bumi pun tidak mau menerima amanah itu. Maka sesungguhnya amanah itu diserahkan kepada gunung, maka gunung pun tidak mau menerima amanah itu. Maka sesungguhnya amanah itu diserahkan kepada manusia, maka manusia itu mengatakan inni raditu ya Rabbi, saya rela dan saya siap untuk menerima dan mengaktualisasikan amanah ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena sesungguhnya tidak ada yang diberikan amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia pada saat itu, baik malaikat, begitu pula pun yang namanya binatang, kecuali manusia. Itulah sebabnya sebelum amanah itu diberikan kepada manusia, terlebih dahulu manusia itu diberikan fasilitas akal dan paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bejana yang ketiga yang dibawa oleh Mikail pada saat itu kepada Jibril untuk diisikan hati Rasulullah SAW, yakni diberikan paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau generasi banyak pada matang, ibarat batu pasir yang tinggal di dasar lautan. Kalau batu pasir yang tinggal di dasar lautan, sekalipun ombak besar menghempas, maka ia tidak akan bergoyang dan bergeser sedikit. Setelah diisi dengan ilmu, dengan hikmah, dengan iman, maka didatangkanlah binatang yang kita kenal dalam sejarah adalah bauran. Kenapa binatang itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ini memberikan ibarat dalam kehidupan manusia bahwa posisi manusia lebih tinggi dibandingkan dengan binatang. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Artinya jika manusia mampu menggunakan tiga fasilitas ini, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai hikmah, ketiga mempunyai hikmah keimanan, maka posisi manusia, derajat manusia lebih tinggi dibandingkan dengan binatang. Tetapi jika manusia tidak mampu menggunakan fasilitas ini, ketahuilah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang seperti itu sama dengan binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina dibandingkan dengan binatang. Akhirnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat Jibril dalam prosesi yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Jadi perjalanan datar itu ada yang namanya perjalanan Isra, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu yang kita kenal dengan Mi'raj. Tetapi tidak perlu saya runut pada persoalan ini sejarah bagaimana proses pelaksanaan Isra Mi'raj dalam kehidupan kita. Nah di sini semua pelatih-pelatihnya penceramah. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil-kecil begini, ini dilatih semua Kak Sulim. Setiap ada pengantaran balik pas ada Pak Suleman Abdullah dengan Pak Kiai Deli Hamdan. Nah, ini semua pelatih-pelatih sebelah kanan ini, Pak Dunia Alam dan sebagainya. Di sini juga sebelah kiri juga banyak ini pelatih di sini untuk masyarakat. Nah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj pada saat itu diberikan esensi, diberikan gambaran bahwa terkadang posisi manusia lebih tinggi dibandingkan dengan binatang, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Ketika manusia mampu menggunakan paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam paradigma keilmuannya yang diberikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setidaknya ada 5 hal yang patut kita jadikan sebagai suri teladan dalam proses pelaksanaan Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah perjalanan Rasulullah melalui dengan Mi'raj, menerima amanah dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan salat, sekalipun dia bertemu para senior-seniornya yakni Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa sampai pada Nabi Ibrahim. Ini memberikan indikasi bahwa ketika Anda ingin berhasil, maka hendaklah senantiasa membangun silaturahmi kepada para senior-senior Anda, kepada guru-guru Anda, sekalipun dalam proses kehidupan Anda berbagai macam aktivitas yang Anda harus lakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di saya di tempat ini sebenarnya ingin silaturahmi. Mau bertemu sedikit Pak Sulaiman, Pak Ki Sulaiman, Pak Malino nak teleponi. Saya selalu bilang maaf dulu karena sering berada di luar kota. Tetapi pada saat ini tidak ada lagi pilihan. Kita harus bersilaturahmi dan beraudiensi bersama-sama di tempat ini. Yang pertama pada proses hikmah Isra Mi'raj yang patut kita jadikan suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana membangun paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab itu dikatakan wala tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Janganlah engkau menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah adalah perbuatan aniaya dan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang dahulu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Lata dan Uzza, tetapi generasi saat sekarang ini menyekutukan Allah dengan mempertuhankan yang namanya materialisme dan menumbuh sekian yang namanya Tuhan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Disinilah sesungguhnya anak-anak semua kita mundur di pondok pesantren Asadiyah ini, tak lain dan tak bukan adalah bagaimana cara kita hidup sehingga bisa menyongsong dari esok di masa-masa yang akan datang. Jadi terkadang kita memahami ada sebenarnya sapa di pondok pesantren Asadiyah, tetapi ini adalah proses untuk mencari jati diri Anda yang sesungguhnya, sehingga paradigma keimanan dan ketakwaan senantiasa kita bangun, kita latih dalam diri kita, sehingga kita
senantiasa mampu menghadapi problematika sosial di masa-masa yang akan datang. Suatu riwayat yang bisa dijadikan estimasi kehidupan dalam kehidupan kita. Seorang profesor bernama Profesor Paul Ehrenfest. Profesor tersebut membunuh anak tunggal sesungguhnya baru membunuh diri sendiri. Profesor Paul Ehrenfest meninggalkan surat terhadap teman sejawatnya yang bernama Profesor Constant bahwa ada 3 penyebab profesor tersebut melakukan tindakan nekat bunuh diri dan membunuh anak tunggal sesungguhnya. Dalam isi suratnya, pertama mengatakan, karena profesor tersebut ahli di bidang kimia, kemungkinan penelitian hari ini dikatakan benar, besok lagi ada lagi yang lebih benar dibandingkan dengan apa yang mereka teliti pada saat itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, bahwa sesungguhnya ilmu itu terkadang hari ini kita katakan benar, besok lagi ada lagi yang lebih benar dibandingkan dengan apa yang kita teliti pada saat sekarang ini. Yang kedua, Profesor Paul Ehrenfest membunuh anak tunggal sesungguhnya baru membunuh dirinya sendiri. Anak tunggal sesungguhnya diharapkan untuk melanjutkan aktivitas keilmuannya. Dia memasukkan dalam sebuah sekolah yang sangat elitis, yang sangat terkenal dan sangat mahal pada saat itu. Tapi ternyata anaknya tidak mampu menyamai aktivitas yang dimiliki oleh sang ayah, sehingga mereka frustasi dan membunuh anak tunggal sesungguhnya baru membunuh dirinya sendiri. Penyebab ketiga sehingga profesor tersebut membunuh anak tunggal sesungguhnya baru membunuh dirinya sendiri. Dia hidup di tengah-tengah umat. Dia bergelimpangan harta pada saat itu. Tapi rata-rata orang-orang yang berada di sekitarnya rata-rata menengah ke bawah. Tetapi orang yang menengah ke bawah ini mampu menjalin silaturahmi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga profesor tersebut memiliki berbagai macam fasilitas pada saat itu, sehingga ia hanya disibukkan dengan aktivitas kantor dan aktivitas keduniaan, sehingga tidak mampu untuk bersilaturahim kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini memberikan gambaran dalam kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa membangun kesalehan sosial jauh lebih utama dengan membangun kesalehan yang bersifat individual dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah sesungguhnya pentingnya membangun paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam proses pelaksanaan Isra Miraj, kita senantiasa dikuatkan dalam membangun yang sifatnya ubudiyah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau menyembah selain Allah dan hendaklah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua dalam hadis itu sesungguhnya bukan hanya orang tua yang bersifat biologis dalam kehidupan kita, tetapi termasuk adalah orang tua yang bersifat ideologis. Coba kalau kita melihat hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa innama abawahu. Dia menyebut di situ kata-kata abawahu, jadi bapak-bapak. Jadi bapak yang dimasukkan dalam hadis ini adalah orang tua kita yang senantiasa melahirkan kita di rumah kita secara biologis. Orang tua kita di sekolah adalah guru kita, dan orang tua kita di masyarakat adalah orang yang senantiasa memberikan warna pemikiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah sesungguhnya dalam prosesi pelaksanaan Isra Miraj. Kita kenal bahwa Rasulullah SAW diberikan tanggung jawab, diberikan amanah untuk senantiasa menerima sholat 5 waktu. Pada awalnya 50 waktu, tetapi atas inisiatif Nabi Musa alaihissalam untuk senantiasa minta dispensasi. Nabi Musa memberikan saran kepada Rasulullah untuk senantiasa minta dispensasi sehingga dikurangi sampai menjadi 5. Tetapi 5 ini senantiasa diberikan pahala sama dengan 50 kali lipat. Jadi 10 kali 5 berarti 50. Nah, ini memberikan gambaran dalam kehidupan kita bahwa kita senantiasa diberikan perintah untuk bersifat ubudiyah, untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu di samping merupakan mediasi untuk senantiasa bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sesungguhnya sholat itu mengandung nilai-nilai sosiologi yang patut kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh umpamanya nilai-nilai sosial yang harus kita bangun dalam proses pelaksanaan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, dibimbing oleh seorang imam. Kalau imamnya ruku,
maka makmum yang ada di belakangnya diperintahkan oleh itu untuk irama salat yang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya sujud, maka makmum yang ada di belakangnya diperintahkan ikut irama salat yang dilakukan oleh imam. Begitu pentingnya namanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam proses pelaksanaan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Melaksanakan sholat, kita salam ke kanan, kita salam ke kiri. Artinya ketika kita sudah melaksanakan sholat, maka orang-orang yang berada di sebelah kanan kita, orang-orang yang berada di sebelah kiri kita merasa selamat karena keberadaan kita. Sungguh naik dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai sholat yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita melaksanakan sholat tetapi senantiasa mengumbar statement kontroversial, senantiasa mengumbar kebencian antara kiri dan kanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya dalam hadis dikatakan mulu awala dan sholat. Perhentian ketuhanan anakmu masang panjang hari penerapi untuk begitu tahun. Dan pukullah mereka jika sudah sampai umur 10 tahun tetapi tidak melaksanakan sholat. Akhirnya pernah terjadi di suatu tempat ini. Ini anak-anak dikasih amalia Ramadan oleh gurunya. Kasih amalia Ramadan. Tanya ayahnya, Pak, apa yang dilakukan ketika orang mau sholat? Ayahnya bilang, silakan berangkat ke masjid. Apa yang dilakukan oleh orang di masjid itu juga yang mau lakukan. Wah, itu karena sembahnya bapaknya. Ya. Akhirnya anaknya dengan semangat dia berangkat ke masjid, persis duduk di belakang imam. Kebetulan yang duduk di belakangnya teman-temannya si cukai-cukai mungkin anak-anak. Akhirnya prosesi sholat berlangsung, di cukai itu bermurid. Dia ingat pesan orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang di masjid itu juga yang kamu lakukan. Di cukai bermurid, cukai itu bawa imam bermurid. Maksudnya bawa imam bermurid, maksudnya bermurid. Akhirnya setelah keluar dari masjid, anak ini berkelahi dan alhamdulillah kepalanya dikasih gendong. Pertanyaannya kemudian siapa yang salah? Apakah anak ini yang salah atau orang tuanya yang senantiasa bersalah dalam kehidupannya? Inilah sesungguhnya pentingnya bersifat ubudiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, prosesi pelaksanaan Isra Mi'raj dan senantiasa kita harus mampu dalam kehidupan kita adalah sifat yang bersifat sosiologi. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil fahsya'i wal munkar. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hendaklah senantiasa mendakwakan yang namanya kebaikan. Sehingga Islam itu mengatakan, kalau Anda tidak bisa membersihkan, jangan memenuhi. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencela. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencela. Kalau Anda tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah senantiasa memuliakan tetangganya. Di hadis lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah senantiasa memuliakan temannya. Ini memberikan indikasi bahwa bagaimana cara kita untuk senantiasa membangun sosiologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada dua hal yang bisa merusak persatuan kita dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Yang pertama adalah lidah kita. Itulah dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada lidah yang mereka miliki. Lidah bisa membuat orang menjadi sukses. Lidah bisa membuat orang menjadi eksis. Tidak bisa membuat orang menjadi ternama, tetapi tidak sedikit orang hancur disebabkan gara-gara lidah yang mereka miliki. Karena ada dua penyakit lidah yang sesungguhnya. Penyakit lidah yang pertama adalah al-kasib. Penyakit lidah yang pertama suka bernyanyi dan suka berbohong. Contoh, pernah terjadi di Makassar di depan kampus. Dia lihat di situ Window Lansa tertulis 3 kilo 50.000, 3 kilo. Dia tanya, manis di Lansata? Bilang, dicoba mi keren, dicoba mi. Dia coba, awalnya manis. Akhirnya dia beli kasih 10 kilo, bawa pulang ke rumahnya. Panggil karyawannya, panggil anggotanya. Yang pertama memberikan komentar istrinya, karena memang kalau
sesuatu yang perlu dikomentari. Istri biasa yang pertama mereka komentar, kenapa bodoh-bodoh sekali beri langsat yang sangat kecil. Karena saking marahnya, akhirnya mengatakan itu kembali. Dia bawa itu langsat yang kembali persis depan kampus Alauddin. Dia tanya, bilang ini tidak pernah saya dibohongi selama hidup saya, tetapi barusan ada yang membohongi saya. Apa yang langsat? Bisa apa keren? Bisa apa kita hanya tertipu 1 kilo, saya tertipu 1 trek. Ya karena ternyata langsat ini dia beli 1 trek. Dikatakan manis, ternyata tidak manis. Dan sabar, kayak ini penyakit tidak. Allah suka berjanji dan suka berbohong. Apalagi dalam kondisi sekarang, hati-hati. Yang kedua, penyakit lidah, al-ghibah, suka menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain. Nasabah ia sudah asidinna di tema harta melomana na komentari. Jangankan kita, Luqmanul Hakim yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita kenal dengan surah Luqman. Pernah suatu ketika berjalan bersama dengan anaknya. Dia mengendarai seekor keledai. Dia sama-sama anaknya. Orang di sebelah selatan pasar mengatakan, lapang persana keledai lapang persana nyarang, lapang persana nyarang 2 menit tunai. Apa yang bilang Luqman? Apa yang dibilang orang? Bilang sisanya pula. Kenapa gua yang naikin? Dia bilang turun kok. Akhirnya anaknya turun. Sampai di sebelah barat pasar, orang lain mengatakan orang tua tidak punya perasaan. Dia kata dengan sebuah anak nama malam nampak alih itu nak menyerangnya. Tanya, apa yang bilang orang tua tidak punya perasaan, anaknya yang jalan, baru dia yang di atas kuda. Akhirnya dia gantian, ikut osi membre, dia mau. Akhirnya sampai di sebelah utara pasar, orang lagi berkata, dan anak pendurhakanya, orang tuanya yang jalan kaki, baru dia di atas kuda. Ini akhirnya sampai di sebelah timur pasar, tidak ada yang naiki kudanya itu. Bilang orang bodoh-bodohnya kenapa ada kuda tidak dinaiki. Nah inilah sesungguhnya gambaran lidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita untuk melatih lidah kita. Kami ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada saya, niscaya aku senantiasa mengingatmu, dan syukurilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau senantiasa mensyukuri nikmat itu. Maka cara melatih diri kita harus senantiasa berzikir dan bertakabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena apa-apa yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya bapak-bapak ini yang di depan ini, kalau bapak-bapak mau pergi ke kantor, apa yang kita baca? Ya, Bismillah. Jadi tentu kalau di sini pasti dihafal semua. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Berangkat ke kantor dengan hati yang tenang, dan insya Allah akan kembali dengan rezeki yang bermanfaat. Tapi coba ibu-ibu di belakang, kalau saya tanya, kalau ibu bikin kopi, masak nasi, bikin teh, apa baca-bacanya? Apa yang kita baca? Ya, saya ajarkan kepada ibu-ibu. Kalau ibu bikin teh, bikin kopi, ada nasinya baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Persis itu dibaca orang ketika tawaf di Baitullah, mengelilingi Baitullah 7 kali, baca-bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau ibu praktekkan dalam keseharian ibu, maka insya Allah bapaknya akan berangkat ke kantor dengan hati yang tenang dan akan kembali dengan rezeki yang bermanfaat. Kalau terlambat pulang, tidak perlu lagi was-was. Palingan dia transitnya di warung kopi. Tapi tidak perlu lagi khawatir kalau di warung kopi dia transit. Karena semua masalah sekarang ini sudah dibicarakan di warung kopi. Justru orang yang sering bermasalah ketika tidak pernah pergi ke warung kopi.
Ya tanya di perempatan, mana baju bata? Ada wakil baju bata. Ya, banyak pejabat bermasalah karena jarang warung kopi, tidak pernah itu warung kopi. Nah ini memberikan gambaran dalam kehidupan kita bahwa betapa pentingnya namanya kesalehan sosial dibandingkan dengan kesalehan yang bersifat individual dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut dirilis oleh Institut Ma'arif bahwa ada 3 negara dari 212 negara di dunia, ada 3 negara yang bisa menjadi pionir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Jepang. Sekalipun Jepang penduduknya adalah negara beragama Shinto, menyembah matahari, tetapi dia senantiasa tertib dalam berlalu lintas. Berbeda di Indonesia, nanti ditertib kalau ada polisi. Ya, ada mahasiswa pernah lewat menerobos lampu merah, tanya, sini, tanya sama polisi, kenapa Anda menerobos lampu merah? Dia bilang, saya pikir tidak ada polisi di sini. Ya, ini di Indonesia. Ini di Jepang sangat tertib dalam berlalu lintas. Islam senantiasa mengajarkan yang namanya tertib. Rasulullah SAW sudah mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana tertib, mengamalkan nilai agama sama pahalanya dengan mengamalkan nilai-nilai negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, negara Swiss. Swiss itu membuang sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga, New Zealand atau yang kita kenal dengan Selandia Baru. Selandia Baru ini negara yang mayoritas bukan berpenduduk Islam, tetapi dia mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu indikator, ada seorang ibu. Ibu ini bekerja dalam sebuah perusahaan. Dia senang untuk menambah income pendapatan yang mereka lakoni pada saat itu. Dia membuat kue. Kuenya itu dibawa ke halte bus. Dia simpan kuenya di halte bus, baru berangkat ke kantornya. Pulang dari kantornya, ambil keranjanya bersama dengan uangnya, baru bawa pulang ke rumahnya. Kurang lebih 10 tahun dia proses itu dia lakukan. Tidak pernah kuenya hilang dan tidak pernah hilang uangnya sepeser pun pada saat ini. Nah ini memberikan indikator dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa pentingnya namanya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia tidak kekurangan orang cerdas, tetapi hanya kekurangan orang-orang jujur. Disinilah sesungguhnya peran Asadiah untuk senantiasa membangun sumber daya manusia yang ikhlas, amanah, profesional, dan punya komitmen tinggi dalam mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita senantiasa bekerja secara cerdas, bekerja secara ikhlas, dan bekerja secara tuntas untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Yang keempat, hikmah Isra Miraj adalah bagaimana membangun mental atau yang kita kenal dengan mental model. Karena bukan perjalanan kehidupan manusia tidak selamanya datar. Ada kalanya jalan lalu manusia itu mendaki, dan ada kalanya jalan lalu manusia itu menurun, dan ada kalanya jalan lalu manusia itu bertemuran dengan punak dan duri. Artinya apa? Bahwa dalam dinamika kehidupan manusia sehari-hari, tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya nikmat, tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya kebahagiaan, tetapi terkadang manusia itu mendapatkan berbagai macam problematika yang mereka hadapi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oleh sebab itu, jika senantiasa manusia itu mendapatkan yang namanya nikmat, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Sekecil apapun nikmat itu, maka semua nikmat itu wajib kita syukuri dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Tapi jika prosesi pelaksanaan kehidupan kita mendapatkan berbagai macam problematika, kita diajarkan oleh Allah, wasbir ala ma aswabaka inna zalika min azmil umur. Maka hendaklah senantiasa bersabar dan tetap komitmen untuk mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan paradigma kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disinilah sesungguhnya peran kita bagaimana menghadirkan sumber daya manusia yang ikhlas, amanah, profesional,
dan punya komitmen tinggi dalam mengembangkan agama Allah dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Terus yang kelima, hikmah prosesing, hikmah pelaksanaan Isra Mi'raj adalah ingin membangun akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya orang Arab dipanggil jahiliyah, bukan sesungguhnya bodoh dari segi ilmu pengetahuan, tetapi sesungguhnya orang Arab itu dipanggil dengan bangsa jahiliyah karena dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Contoh umpamanya orang Arab sangat pintar, orang Arab melihat pulang, orang Arab sudah bisa menentukan sekarang sudah Rajab, sekarang sudah Syawal, sekarang sudah 1 Ramadan, sekarang sudah 1 Syawal. Biasanya kalau sudah 1 Syawal itu hari apa itu? Siapa? Ya Lebaran. Orang Arab sampai detik ini tidak pernah berselisih tentang hari Lebaran. 10 Zulhijjah, orang Arab sampai sekarang ini tidak berselisih tentang 10 Zulhijjah. Tapi di Indonesia, ya terkadang 4 kali 1 Lebaran dalam 1 tahun. Pertama, saudara kita di Goa, Gondor-Gondor, Anasir. Besoknya lagi Muhammadiyah. Besoknya lagi NU bersama dengan pemerintah. Besoknya lagi Nasabah di Sumatera sana. Nah, pertanyaannya kemudian bahwa kenapa orang Arab itu hanya dengan melihat tanda-tanda alam, orang Arab itu bisa membaca situasi sosial dalam kehidupannya. Tetapi kenapa dipanggil bangsa jahiliyah oleh Allah? Karena dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Dia memiliki pengetahuan yang matang, pengetahuan yang cerdas, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya kita diajarkan oleh Allah, wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kita senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya sifat sombong itu akan merusak seluruh amalan-amalan yang kita minta dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada anggota DPR masuk dalam sebuah tempat. Tanya Pak Ustadz, mohon maaf, ada tenaga ahli di sini. Dan mohon maaf kalau ada caleg di sini, mohon maaf, bukan kita saya masuk. Ustaznya tanya, Pak Dewan, mana lebih hebat anggota DPR daripada menteri? DPR mengatakan, DPR dong, karena DPR bisa meminta laporan pertanggungjawaban para menteri-menteri. Tanya lagi, mana yang lebih hebat anggota DPR daripada presiden? Dia tanya, jelas anggota DPR, karena dengan anggota DPR bisa mengimpeach presiden. Tanya lagi, mana lebih hebat anggota DPR daripada Nabi Muhammad? Baru dia berpikir, akhirnya dia mengatakan anggota DPR. Tanya, kenapa anggota DPR? Kalau Nabi Muhammad masih takut sama Allah, anggota DPR, ya kira-kira begitu gambarannya. Nah, ini memberikan gambaran dalam kehidupan kita bahwa bagaimana kita senantiasa membangun paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan mental yang bagus, dengan akhlak yang mulia, sehingga kita senantiasa bisa eksis di masa-masa yang akan datang. Suatu cerita yang bisa menutup atau menjadi ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang ilmuwan berlayar bersama dengan seorang nelayan. Seorang ilmuwan ini dia bertanya kepada sang nelayan, wahai sahabatku sang nelayan, apakah Anda bisa mengerti arti bintang yang ada di ujung sana? Sambil menunjuk bintang yang ada di sana. Dia mengatakan, saya tidak mengerti apa-apa tentang ilmu perbintangan. Karena seorang intelektual ini, seorang doktor ini, dia mengatakan dia seorang ahli di bidang astronomi, dia ahli di bidang perbintangan. Akhirnya dia mengatakan, sungguh tragis hidupmu, sepertiga hidupmu untuk habiskan masa kamu tidak mengerti arti bintang yang ada di ujung sana. Ketika bintang itu bermunculan di langit, maka semua ikan-ikan di laut semuanya akan bermunculan pula. Berjalan, tiba-tiba ombak menghempas perahu sang nelayan. Sang nelayan kembali bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku,
Apakah Anda mengerti? Apakah Anda bisa berenang atau tidak? Dengan muka yang sangat merah pada saat itu, pucat pada saat itu, kata-kata yang terbata-bata, dia mengatakan, saya tidak bisa berenang. Dia mengatakan, bukan lagi seperti yang hidupmu akan habis, tapi seluruh hidupmu akan habis kalau Anda tidak bisa berenang. Karena perahu ini akan oleng dan kita harus berenang sampai ke ujung sana. Nah, ini memberikan gambaran dalam kehidupan kita bahwa sekecil apapun profesi yang dimiliki oleh orang pasti punya manfaat dalam kehidupan. Disinilah sesungguhnya kita harus saling membesarkan sama-sama anak saja. Harus saling membesarkan, bukan saling mengkreditkan dan mendistroyer antara satu generasi dengan generasi yang lain. Tetapi kita senantiasa harus membesarkan dan kita senantiasa bukan membenturkan perbedaan, tetapi mengakomodir seluruh perbedaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa mampu melakukan manifestasi pengetahuan pengertian terhadap prosesi pelaksanaan Isra Mi'raj oleh Rasulullah SAW, di samping untuk menguatkan paradigma keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita senantiasa berubudiyah, kita senantiasa membangun mental model dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah memelihara nilai-nilai akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum